Hai Besti, Assalamualaikum. Sesuai dengan perjanjian di video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tips biar anak betah belajar di tempat bimbel kita. Oke, yang pertama, kita harus menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Loh, kenapa belajar itu harus senang? Karena proses pembelajaran akan mudah diterima dan dipahami apabila suasana hati kita dalam keadaan senang. Kita aja yang udah dewasa, kalau lagi bete, lagi bad mood, nggak bisa kan dipaksain buat belajar, pengennya rebahan sambil nonton film gitu kan. Apalagi ini anak-anak yang masih harus dibangun emosinya oleh kita sebagai pendidik. Nah, suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat siswa untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Nah, gimana caranya supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan? Yang pertama, kita bisa menciptakan suasana yang rileks. Seperti biasa, yang pertama kita berdoa dulu sebelum belajar. Lalu biasanya saya menyapa anak-anak seperti, "Apa kabarnya hari ini?" Biasanya mereka jawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar," gitu. Nah, biasanya akan kelihatan nih anak-anak yang udah semangat, udah siap belajar, atau anak-anak yang belum siap belajar. Nah, untuk membangkitkan semangat kepada seluruh siswa jadi nggak ada yang nggak mood lagi untuk belajar, kita tambahin lagi cek konsentrasi dan ice breaking. Jadi jangan dulu belajar. Nah, di sini aku biasanya cek konsentrasi dengan tepuk-tepuk. Bisa tepuk semangat. Tepuk pagi, siang, sore, malam, yang seperti itu ya. Nah, karena cek konsentrasi dan ice breaking itu banyak banget macamnya, nggak akan cukup kalau di sini ya. Akan saya bikinkan video terpisah. Kalau kalian mau, silahkan tulis di kolom komen ya. Setelah suasananya cair, anak-anak udah pada kelihatan seneng, baru kita review ke pelajaran sebelumnya. Anak-anak, kemarin kita belajar apa ya? Gitu. Kenapa harus direview pelajaran yang sebelumnya? Karena supaya kita tahu sampai mana mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Apakah mereka masih ingat atau sudah lupa dengan pelajaran yang kita sudah ajarkan minggu lalu? Kalau masih ingat, sampai mana gitu. Nah, setelah keempat step itu, kita lanjut ke pembelajaran. Pembelajarannya pun harus variatif dan kreatif. Nah, biasanya anak itu kan suka gampang bosen kalau kita ngomong terus. Supaya nggak ngebosenin, kita bisa bikin puppet atau boneka tangan. Nah, anak-anak seneng kan ngelihat bonekanya bisa ngomong, bisa ngejelasin pelajarannya gitu. Pokoknya kita harus rajin bikin media supaya anaknya juga seneng. Nah, biasanya aku juga sisipkan games atau kuis. Misalnya kita hari ini belajar penjumlahan. Nah, kita adain kuis tentang penjumlahan itu, misalnya apa cepet-cepet gitu, atau games tentang penjumlahan gitu. Nah, setelah belajar jangan lupa berikan reward atau penghargaan. Nah, ini nih yang jadi rahasia bikin siswa itu betah belajar di kita nih. Nah, kita bikin perjanjian dulu sama anak-anak. Kalau saya bikin perjanjian itu sama anak-anak, kalau kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, tulisannya misalnya rapi atau benar semua, itu akan ibu kasih bintang 1. Nah, kalau kalian sholatnya rajin 5 waktu, lalu membantu ibu di rumah dan kegiatan positif lainnya di rumah gitu ya, akan ibu kasih 1 lagi bintangnya. Nah, biasanya anak tuh semangat kalau udah kayak gitu. Pasti besoknya, Bu, aku di rumah sholatnya rajin loh. Bu, aku di rumah bantuin ibu masak, misalnya kayak gitu. Jadi dia mau datang lagi ke tempat bimbel kita gitu untuk ngumpulin 10 bintang. Nah, saya juga bikin perjanjian setelah kalian dapat bintang 10, dapat 10 bintang dari ibu, nanti bisa ditukar sama hadiah. Mainannya bebas, mau apa aja boleh, yang kecil, yang besar boleh, sesuaikan dengan budget aja. Biasanya saya tuh bikin mainan sendiri. Nah, kalau kalian pengen lihat gimana caranya bikin mainan sendiri untuk hadiah anak-anak, ada di video-video sebelum ini. Aku udah buat seperti bikin katak lompat, bikin katak yang bisa ngomong kayak gitu.
Bisa diklik di kanan atas itu atau lihat di playlist tutorial. Oke, balik lagi ya. Saya membuat bintang itu di print di kertas HVS biasa, lalu digunting membentuk bintang, dan ketika anak-anak mendapatkan bintang, saya tempel bintangnya itu di bukunya masing-masing dan menulis jumlah seluruh bintang yang sudah dia dapatkan itu di papan tulis. Nah, setelah itu mereka pasti akan bersemangat untuk mengumpulkan bintang-bintang itu dan menukarkan hadiah ke kita. Jadi mereka bakal lomba-lombaan banget tuh buat dapetin hadiahnya. Mereka jadi penasaran, apalagi nih hadiah yang ke-10, apalagi nih yang ke-20, apalagi nih yang ke-30 gitu. Jadi setiap hadiah itu bakal beda-beda, jangan sama ya. Oke, segitu dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini jadi lebih berkembang. Jangan lupa aktifin juga loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari channel ini ya. Bye bye bestie. Assalamualaikum.